Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Fitriya, KPI 4B dengan NIM 111905100000191. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena atas bimbingan lainlah kita dapat melewati dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam wal iman. Di sini izinkanlah saya sedikit menyampaikan beberapa dosa besar, khususnya durhaka kepada orang tua. Dari Imam Bukhari meriwayatkan dalam Kitabul Adab dari jalan Abi Bakrah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair, salathakulna bala ya Rasulullah, qala al isyraka billah wa uqulul walidain wa kana muttakinna fajalasa faqala ala wa qawlu az-zur wa syahadatu zur famazala yukarriruha hatta kulna laitahu sakata. Maukah aku beritahukan kepadamu sebesar-besar dosa yang paling besar? Beliau mengulang 3 kali. Sahabat berkata, baiklah ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, serta camkanlah, dan saksi palsu, serta perkataan bohong. Maka Nabi SAW mengulangi, dan persaksian palsu, sehingga kami berkata semoga Nabi diam. Hadis riwayat Bukhari, Fathul Bari nomor 2654 dan Muslim nomor 87. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa dosa besar yang paling besar setelah syirik adalah uququl walidain, atau biasa kita sebut dengan durhaka kepada orang tua. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa di antara dosa-dosa besar yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh diri, dan sumpah palsu. Riwayat Bukhari dalam Fathul Bari nomor 555. Kemudian di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu apa konsekuensi dari orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya ini? La yadkhulul jannah aqun wala mudminun khumrin wala mukadzibun bil qadar. Tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum khamr atau peminum minuman keras, dan orang-orang yang mendustakan qadar. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Albani dalam silsilah hadis sahihnya 675. Di antara bentuk durhaka itu sebenarnya ada apa aja sih? Contoh-contohnya adalah yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang membuat orang tua sedih atau sakit hati. Yang kedua, berkata dan tidak memenuhi panggilan kedua orang tua. Yang ketiga, membentak atau menghardik orang tua. Yang keempat, bakhil, tidak mengurusi orang tuanya, bahkan lebih mementingkan yang lain daripada mengurus orang tuanya sendiri. Padahal orang tuanya sangat membutuhkan dia. Seandainya beri nafkah pun dilakukan dengan penuh perhitungan. Jadi dia ini sangat-sangat pelit, sangat bakhil. Lalu yang kelima, bermuka masam dan cemberut di hadapan kedua orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot, dan lain-lain. Yang keenam, menyuruh orang tua misalnya menyapu, mencuci, atau menyiapkan makanan. Ininya pekerjaan terutama yang dianggap tidak pantas untuk dilakukan orang tua. Apalagi jika kita yang menyuruh. Sudah seperti anak-anak menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Terutama jika mereka sudah tua dan sudah lemah. Tapi jika si ibu melakukan pekerjaan tersebut dengan kemauan sendiri, maka tidak mengapa. Karena itu tergolong kita tidak maksa, ya memang keinginan dari ibu sendiri. Tapi akan lebih baik jika kita bisa menawarkan dan membantu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga orang tua tinggal duduk menikmati apa yang seharusnya dinikmati oleh kedua orang tua. Lalu yang ketujuh, menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik kedua orang tua. Yang kesembilan, mendahulukan taat kepada istri. Jika kamu adalah seorang laki-laki,
mendahulukan taat kepada istri daripada orang tua. Bahkan ada sebagian orang dengan teganya mengusir ibunya demi menuruti istrinya. Alhamdulillah. Lalu yang ke-10, malu mengakui orang tuanya sebagai orang tuanya sendiri. Dengan keberadaan orang tua dan tempat tinggalnya dengan status yang dinilai kurang membanggakan, tidak dilakukan lagi sikap semacam ini adalah sikap yang amat tercelah, bahkan termasuk kedurhakaan yang keji dan nista. Semuanya itu termasuk bentuk-bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan membedakan dalam perkataan dan perbuatan kepada orang tua dengan teliti, dengan hati-hati. Intinya dihati-hati sendiri perbedaan mana yang sengaja dan tidak sengaja, yang kasar. Sekiranya kita bisa mengapresiasi, menghormati kedua orang tua kita dengan setinggi-tingginya. Mungkin sekian sedikit pembahasan dari saya. Semoga kita sama-sama dijauhkan dari sikap dan mendekati sikap untuk durhaka kepada orang tua, dan semoga kita mendapatkan ridhonya orang tua supaya dilancarkan dan diridhoi agar bersama-sama bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jika banyak kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.